Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Sergio Perez merupakan pembalap yang bertalenta dan hebat tentunya. Namun sepanjang karirnya dia tidak pernah merasakan atau mencicipi mengendarai mobil top tim sampai 2021, di mana dia akhirnya diberikan kesempatan oleh Red Bull. Bisa dibilang saat itu banyak yang menaruh harapan besar, dan ada juga yang nggak terlalu pengen berharap kepada Checo dapat langsung perform. Walaupun dengan bakat, pengalaman, dan kecepatan yang ia miliki saat itu setelah musim 2020 yang epic, di mana dia finish posisi keempat di klasemen dan menjadi best of the rest. Di situ juga ia memenangi balapan pertamanya di Sakir. Alasannya ialah pertama, rekan timnya ialah Max Verstappen, sang wonderkid yang saat itu menargetkan juara dunia yang sudah cukup lama ia tunggu. Tentu Red Bull akan memprioritaskan Max Verstappen untuk gelar juara, dan kalau soal kecepatan dan bakat yang dimiliki oleh Max, tidak perlu ditanyakan lagi lah ya. Kedua, saat itu Red Bull memang terkenal dengan kutukan kursi kedua mereka. Semenjak ditinggal Daniel Ricciardo setelah 2018, tidak ada yang bisa memenuhi ekspektasi kursi kedua Red Bull. Pierre Gasly tidak bisa perform dan terpaksa di-kick setelah babak pertama 2019. Lalu masuk Alexander Albon yang dapat sedikit memenuhi ekspektasi Red Bull di babak kedua 2019. Namun di 2020, malah underperform juga dan di-kick setelah akhir musim 2020. Datanglah Checo di 2021 dengan harapan kutukan kursi kedua dapat dipatahkan. Jadi apakah terpatahkan? Ya, bisa dibilang gitu. Checo meraih kemenangan di Baku dan meraih 5 podium di 2021. Alhasil, dia juga finish posisi keempat di klasemen. Checo juga memainkan peran penting dalam Max meraih gelar juaranya ketika ia menahan Lewis Hamilton di Abu Dhabi 2021. Ya, sepertinya sudah kelihatan kalau udah terpatahkan ya kutukannya. Tapi sebenarnya bisa lebih baik lagi karena di 2021 Checo masih rada kurang konsisten, namun dapat dimaklumi lah ya karena hey, ini musim pertama lu di Red Bull, kutukan seat kedua itu juga masih melayang sana sini, dan lu juga harus menerima shock effect juga berada di title fight constructor untuk pertama kalinya. Anggap aja ini adalah pemanasan untuk musim 2022. Datanglah 2022, di mana regulasi baru dan tentunya harapan baru. Ya gitu deh maksudnya ya. Red Bull berharap bahwa kali ini mereka bisa meraih gelar konstruktor setelah gagal meraihnya di 2021. Tentunya juga mempertahankan gelar juara Max Verstappen atau driver titles lah ya. Maka dari itu, Red Bull membutuhkan dua pembalap mereka untuk perform dan konsisten. Checo juga sudah mulai diharapkan lebih baik jika dibandingkan dengan 2021. Sejauh ini, bagaimana performanya? Mari kita recap sedikit. Di Bahrain, dia qualified P4 di belakang dua Ferrari dan Max. Jaraknya juga nggak terlalu jauh dan berharap mereka bisa nyalip dua Ferrari. Namun, easier said than done. Saat start, dia turun posisi, namun langsung bisa balik ke posisi keempat, dan sepanjang balapan stuck di sana, dan mencoba untuk mendekati Carlos Sainz di posisi ketiga. Namun setelah safety car, dia naik ke posisi ketiga karena Max DNF, dan menjadi harapan timnya untuk meraih kemenangan. Beberapa lap sebelum finish, dia juga mengalami masalah mobil dan harus DNF juga. Sayang sekali 0 poin di Bahrain, tapi bukan salah dia. Di Saudi, dia dengan hebatnya meraih pole position dan mempertahankannya sampai kejadian safety car, di mana dia sebelumnya udah pit duluan, tapi pembalap seperti Charles, Max, dan Carlos menggunakan safety car sebagai kesempatan untuk pit dan kembali di depan Checo. Ya, ketidakberuntungan menimpa Checo di sini dan dia harus puas finish di posisi keempat di Saudi Arabian Grand Prix. Lagi-lagi, bukan kesalahan dia. Di Australia, dia start posisi ketiga dan stuck di situ sampai Max lagi-lagi DNF di depan, dan dia naik ke posisi kedua. Akhirnya dia finish di situ dan memberikan Red Bull sesuatu untuk seneng di weekend itu ya. Di Emilia Romagna, dia qualified P7 setelah kejadian red flag tidak memungkinkannya untuk improve lap time-nya. Namun dia dapat comeback di sprint race dan finish di posisi ketiga. Hampir nyalip Charles juga untuk posisi kedua saat itu. Saat race, dia mempertahankan posisinya di posisi ketiga dan naik ke P2 saat nyalip Charles. Dia finish P2 lagi-lagi, dan Red Bull finish 1-2 di kandang Ferrari. Dan tifosi ke trigger coy. Di Miami, dia qualified P4, dan saat race, di akhir-akhir balapan, dia dengan ban barunya mencoba untuk menyalip Carlos Sainz untuk posisi ketiga. Beberapa kali ia coba, tapi sayangnya ia gagal, dan Carlos mempertahankan posisinya, dan Checo harus puas finish di posisi keempat.
Di Spanish Grand Prix, disinilah Checo sudah mulai memunculkan sisi kompetitifnya yang mungkin kita nggak pernah lihat sebelumnya di 2021. Saat itu, ia memimpin balapan dengan strategi yang berbeda dengan Max. Karena itulah, saat itu dia harus memberikan posisi pertamanya ke Max Verstappen karena bannya lebih cepat dan mereka ingin memanfaatkan DNF Shaw saat itu untuk merebut pimpinan di klasemen. Checo harus puas finish di posisi kedua lagi-lagi. Dia bilang bahwa dia senang untuk timnya, tapi perlu ada diskusi setelah balapan. Yep, dia tidak terlalu senang dengan keputusan Red Bull. Di Monaco, dia terlihat lebih nyaman jika dibandingkan dengan Max dan qualified P3 di depan Max. Saat balapan dimulai setelah turun hujan dan sempat tertunda juga balapannya, Checo mempertahankan posisi 3 dan saat Ferrari amburadul dengan strateginya, dia naik ke posisi 1 di depan Carlos. Di sini tugas Checo ialah tinggal menjaga bannya dan bertahan dari tekanan Carlos. Walaupun gitu, dia sempat lock up setelah rolling start kedua, namun setelah itu ia mampu bertahan dari tekanan Carlos dan memenangkan balapan pertamanya di 2022 dan kemenangan ketiganya secara keseluruhan, menjadikannya sebagai pembalap Meksiko tersukses di F1. Sekarang ia berada di posisi ketiga klasemen dan hanya 6 poin di belakang Charles Leclerc di posisi kedua. Setelah melihat performa Checo musim ini, dia memang sudah membuktikan bahwa dia sudah siap bersaing untuk gelar juara dunia dan gak kepengen jadi wingman lagi kayak di 2021. Checo benar-benar ingin mengalahkan Max dan dua Ferrari musim ini. Apakah dia bisa mengingat Red Bull seperti yang masih memfavoritkan Max? Emang sih, mau gimana juga, bersaing untuk gelar juara tidak akan mudah. Namun jika ada suatu kondisi di mana dua Red Bull tidak ada lawan, seperti Mercedes yang mungkin gak bisa perform lagi, Ferrari udah ngelawak, gue yakin pasti mereka berdua akan diizinkan untuk balapan. Jika momen itu datang, semoga aja battle tetap sehat dan tidak terjadi konflik kayak Nico Lewis, karena sejauh ini hubungan mereka benar-benar lagi indah-indahnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju bahwa Checo sudah siap untuk meraih gelar juara dunia bersama Max Verstappen dan Charles Leclerc? Atau mungkin masih kurang siap dan Red Bull terlihatnya masih memfavoritkan Max Verstappen? Silakan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue mengupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.